Chris tak tinggal daring sih ya, enggak tak kenana ya. Kamu belajar apa neng YouTube dhisik oh. Halo, assalamualaikum. Halo. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Manusia sejati itu siapa? Dava mungkin, Pak. Oh, nggak diganti Mas. Biar bisa di absen nanti. Manusia sejati sapa rek? Kurang paham. Dava ya gitu aneh. Biasane. Halo guys. Oh iya. Bisa diganti, Pak, namanya, Pak. Gak iso. Pak. Ya apa carane? Mar. Kamu klik di nama. More. Ya, nanti more rename ya. Oke. Tuh Ya, ya. absen dulu ya. Oh, Sambil ini party Pak apa? Party Cipan. Oh, tulisan ini Rizal, ini Sahrizal dah. Oke. Nah HP par. Iya, partisipan. Yo terus. Petain jenengmu. Ono tulisan Irina. Yo. Iya. Kon iku noob, Caf. Yo, Mas Jago. Ya maaf. Biasanya pro no. Baca aku iki komen. Ilmu ini hilang ya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Nah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jenengan, Pak. Saya alhamdulillah. Enak di rumah apa enak di sekolah, Pak? Sekolah. Keren. Enak di rumah ya. Orang Pak. Di sekolah. Ini ada info ya untuk masuknya. Sambil nunggu teman yang lain ya, saya mau menginformasikan. Halo. Untuk nilai PTS. Untuk PTS kemarin sulit-sulit dah soalnya. Alhamdulillah. Nilainya tertinggi itu ya 90. Saha itu, Pak? Terendahnya 48. Wah, Rata-ratanya 70. Yang tertinggi ini ada 2. Kemas, 93 sih tertinggi. Tertinggi 93 atas nama Rafif sama Safar. Kan Sapar. Sila. Disuntik ya? Terus Kemas sama Dava 90.
Yang lain kisaran 80-an lah. Cuma sing Alhamdulillah. Sahrizal 63. Apa lagi? Endorse apa? Endorse par. Muammar Saya Pak berapa? 93. Endorse itu kok dibayar. Saya berapa Pak? Muammar 93. Alhamdulillah. Noval 85. Ada yang belum saya sebut ah? Arnes ya, Arnes 55. Oh. Terus untuk tugas yang di Google Classroom itu kan enggak semua mengerjakan ya. Kalau yang nggak mengerjakan maka tak tulis 0 nanti di rapot. Di nilai hariannya nanti saya tulis apa adanya. Kalau nggak ngerjakan ya saya kasih 0. Kalau yang ngerjakan ya saya kasih nilai sesuai tanggal waktu jamnya. Kalau yang ini Pak, yang apa? Yang ngirim di blog itu Pak. Gimana? Yang di blog. GitLab apa itu? Di blog. Blog, Pak. Oh, di blog. Yang di blog belum saya nilai, Mas. Hanya untuk yang nilai keterampilannya hanya kisaran umum aja, tapi belum saya masukkan semua itu. Masih nunggu nanti ketika nilai apa pas ganjil aja. Yang saya tampilkan nilai minimal dulu karena tujuan saya apa biar tugas-tugas yang sifatnya daring itu biar diselesaikan. Yang untuk nilai tatap muka tidak sepenuhnya saya masukkan. Ya, karena memang apa ya yang jadi masalah itu di daringnya. Yang tugas di rumah itu nggak dikerjakan. Seperti itu. Iya Pak. Keterbatasan males. Malah apa masalah kira-kira? Masuk pulsa, Rek? Pulsa kan apa? Enakan pulsa, Pak. Enak pulsa di Enakan pulsa, Pak. Enak pulsa. Enak paketan. Nah ini nanti insya Allah ya kemarin kan sudah kita ajukan, cuma tinggal belum ACC aja. Yang dari Kemendikbud itu nanti dapat paket bukan pulsa tapi paketnya 35 MB ya 35 GB. Tapi hanya Itu untuk paketan apa? mengakses ini yang berhubungan dengan pendidikan. Selain dari kita. Kayak game online gak iso keto ya. Iya. WA, Pak. Sosial media kayak bisa, Pak. Gimana? Sosial media. Sosmed yang berhubungan dengan WA insya Allah bisa. Kok apa nih kita Pembelajaran ada yang lewat YouTube, Pak. Iya ada. YouTube bisa insya Allah. Khalila Salwa ini siapa? Khalila Salwa ini. Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Mana, Pak? Mana? Itu ada namanya Khalila Salwa. Wah, Salah Khalila server Salwa. tuh. Siapa? Murid baru nih ya, murid baru. Murid Iya, baru. sopo Khalila Salwa. Friend Ya. baru. Kayak foto piye, Bu? Iya. Kayak foto piye, Bu? Masa murid baru? Salah masuk server, Pak. Nggak ada fotonya. Salah masuk server. Khalila ini siapa? Khalila. Orang. Nah, aku dipantek lu. Iya. Rafif ganti nama, Rafif. Itu jenengan Nama Bang. kalau Ini. Gua ada. Kalau malam namanya itu Jangan pakai emailnya orang tuanya ini. Bisa saya mulai kan, anak? Tambah lemu ya. Siapa? Saya. Oke, sudah jam 9:10. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya mengawali, saya absen dulu ya. Adanya Noval hadir, hadir. Safarudin, Sahrizal, Ada, Pak. Arnesto, Hadir. Muammar, hadir.
Dava Adi, Hadir. Raka Ardian, Gak bisa ngomong Pak dia Pak. nggak bisa ngomong. Ilmanisa, Ngepak. Ngepak. M. Rafif, Yogi. Yogi ada Yogi? Ada. Ada 2. Igoy. Oke ya, Iko ya. Oke. Jadi saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang anak-anak semuanya. Terima kasih menyempatkan berpartisipasi di Zoom meeting pembelajaran daring untuk desain grafis percetakan. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang gambar perspektif. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah sering dengar kata perspektif. Apa Mas? Kalau kalian dengar kata perspektif, yang terbayang di benak kalian itu apa? Mirror. Hah? Perspektif misalkan Bukannya yang kayak mirror itu Pak? bukan, perspektif itu apa? Makanya saya tanya dulu, perspektif itu seperti apa yang kalian tahu? Presisi bukan. Bukan. Gambar. Perspektif. Nggak ada yang tahu? Atau malu-malu? Apa Viv? Rafif? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Malu, aku malu. Oke, saya kasih gambaran dulu ya. Ya. Kalian Apa Mas Kranji? sebenarnya tahu. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan gambarnya, anak-anak? Loading. Bisa ya? Lihat ya. Ya. Oke. Perspektif itu kalian selama ini paham. Cuma kalian nggak tahu kalau itu perspektif. Bingung Pak jelasnya nih. Iya. Anak-anak pasti ketika jalan di suatu tempat atau di suatu ruangan pasti melihat apa yang dinamakan dengan perspektif. Kalau secara bahasa sendiri, perspektif itu berasal dari kata bahasa Italia, perspektiva, artinya adalah sudut pandang. Maksudnya sudut pandang di sini adalah cara mata untuk melihat suatu benda. Saya ambil contoh ini ya. Ini ada gambar kereta api ya, jalur kereta api ya. Oke. Ketika mata kita melihat suatu benda atau alat, ketika semakin jauh, akan semakin apa, anak-anak? Kecil, betul ya? Makin kecil. Tidak mungkin kan kalau kalian melihat rel kereta api itu dia akan lurus terus. Suatu ketika dia akan mengalami pengecilan atau merucut pada satu titik. Seperti ini. Sama, itu juga berlaku untuk ketika kalian melihat suatu jalan raya, ataupun juga melihat gedung. Itu ya. Semakin jauh dari pandangan mata, dia akan semakin Kecil. mengecil. Sama seperti ketika kita melihat gunung, anak-anak. Kalau tampak jauh, gunung itu berwarna apa? Biru. Biru gitu ya. Padahal gunung itu sebenarnya kalau dilihat warnanya apa? Hijau. 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 Hijau itu didapat dari warna apa, anak-anak? Tanaman. Warna Daun. atau pohonnya. Rumput. Sama. Mata itu akan mengalami distorsi, ya, atau halusinasi, ya, semacam. Karena apa? Dia akan terbatas melihat dari titik fokusnya. Sama seperti ini. Yang kita lihat di sini adalah gambar perspektif satu titik. Satu titik lenyap. Mana titik lenyapnya? Real. Adanya di sini. Ya. Dari satu titik lenyap ini bertemu semua titik dari yang jalur rel ini, kemudian dengan jalur jalan kaki di sini, sampai juga pada garis. Sekarang saya tanya, garis horizon itu garis yang seperti apa? Horizontal itu. Tuh penyoret ini. Horizontal itu yang mendatar atau yang naik? Datar. Yang mendatar ya. Datar. Iya, Pak. Lawan dari kata horizontal
berarti garis apa? Vertikal. 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 Nah, garis yang miring itu garis apa? Horizontal. Diagonal. Tuh. Diagonal, betul. Jadi kalau garis horizontal itu yang mendatar, kemudian garis vertikal itu adalah yang tegak lurus, ya. Sedangkan garis diagonal itu yang miring. Maka rel kereta api ini menganut garis apa? Diagonal. Diagonal. Betul. Oke, sekarang saya contohkan untuk jenis gambar perspektif yang 2 titik lenyap. Ini tadi 1 titik lenyap, ini 1 titik lenyap. Kalau 2 titik lenyap, itu seperti ini. Bentar. Bisa juga disebut dengan titik hilang ya. Jadi titik hilang ataupun titik lenyap. Nah, ini contoh dari gambar perspektif 2 titik hilang atau 2 titik lenyap. Ya, terdapat 2 titik, kemudian diperspektifkan ke dalam 2 arah. Seperti gedung ini. Ketika menggambar gedung ini, kalian harus membutuhkan 2 titik. Di sini, diarahkan ke tengah. Seperti itu. Saya contohkan lagi. Kalau ini berapa titik lenyap, anak-anak? Berapa 1. titik hilang? Tuh. Berapa? 1. 1. Lihatnya dari mana kalian? Dari Titiknya di tengah. mana? Titik hilangnya di bagian mana? Di tengah lah. Di bagian tengah, betul. Biasanya titik hilang ketika 1 titik hilang itu hanya berada di tengah-tengah fokus dari gambarnya. Saya kasih contoh lagi, saya sambil tanya jawab ya. Kalau yang ini, berapa titik hilang? 1. 1 atau 2. 2? 2 ya. Dua. Samping kanan dan samping kiri. Kiri. Saya kembali kepada materi perspektif tadi. Ketika kalian disuruh menggambar gajah, ya, misal gajah, tapi dari kejauhan, yang kalian gambar seperti apa? Titik. Cukup dengan titik saja. Jangan nggak mungkin kita bisa menggambar sebuah gajah dari jarak yang jauh. Cukup dikasih titik aja cukup. Betul, siapa yang jawab titik tadi? Sapar. Hafar. Kalau gambar pohon gitu, dikasih gambar apa kira-kira? Garis. Garis saja, betul. Sama, contohnya seperti apa anak-anak? Ketika selain tadi rel kereta api, contohnya apa aja? Yang gambar perspektif di sekitar kita, yang kalian tahu? Gedung, selain gedung? Pertigaan. Jalan Jalan. raya. Jalan raya sudah. Jalan raya. Yang lain, yang tadi belum. Lorong. Lorong, oke. Terus apa lagi? Ayo. Kayaknya. Tahu ini anak-anak tiang listrik? Yang listrik itu semakin jauh semakin apa? Jangan mengecil ya. Ayo, jangan mengecil. Nek mengecil lah itu ukurannya. Semakin apa? Dari tinggi ke apa? Kecil. Pendek. Dari tinggi ke Rendah. pendek. Betul. Seperti itu ya. Di dalam hukum perspektif itu ada 3 titik hilang. Yang pertama yang tadi, yang 1 titik hilang itu berada di tengah. Kalau yang titik hilangnya 2, itu berada di samping kanan dan samping kiri biasanya. Kalau yang 3 titik hilang, biasanya itu ada di 3 titik kanan, kiri, dan bawah. Seperti ini. Ini dari atas lebih rumit lagi. Ini kalau di dunia desain namanya isometrik. Pernah kalian dengar ya, isometrik? Jadi ini ada titik 1, titik 2, dan di bawah ini sebenarnya ada 1 titik lagi. Titik 3, berhubung ini terpotong. Ini contoh dari 3 titik hilang. Seperti itu ya, anak-anak. Ini untuk teorinya, gambar perspektif. Nah, biasanya digunakan untuk apa, anak-anak?
gambar perspektif ini yang kalian tahu. Bangunan. Bangunan. Di dunia apa namanya? Arsitektur. Arsitek. Betul. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk memberikan gambaran apa namanya? Desain untuk interior. Ya. Ini biasanya jurusan teknik sipil maupun teknik arsitektur yang akan menggunakan ini. Nah, ini contohnya 3 titik hilang. Penerapannya menggambar kubus dari 3 perspektif. Terus apalagi? Tadi sudah kita berbicara mengenai definisi, kemudian penggunaan dan jenis-jenisnya. Sekarang kalian coba rumuskan membuat sebuah gambar ya. Cukup 1. Nanti kalian kerjakan di buku gambar A4. Kertas. Kalau nggak punya gambar A4 bisa pakai kertas A4 nggak apa-apa. Kertas folio A4. HVS. HVS betul. HVS, Pak. Ya, tapi yang warna putih ya. Iya. Halo? Iya. Ya, kalau kalian nggak punya kertas gambar, bisa digantikan dengan kertas HVS yang ukuran A4. Iya. Kemudian nanti gunakan pensil, jangan menggunakan ballpoint. Karena apa? Dalam perspektif itu biasanya kalian selalu mengalami kesalahan, ketika membuat titik satu ke titik yang lain dan membuat arsirannya, kalau kamu gunakan ballpoint, banyak salahnya biasanya. Dan kadang bleber tintanya. Habis itu ditebeli bisa, Pak? Saya pinginnya pakai pensil aja. Karena ini nanti tujuannya kalian dalam bentuk sketsa saja. Temanya bebas ya. Yang penting kalian bisa menggunakan 1 titik hilang yang tadi, bisa 2 titik hilang, atau juga bisa 3 titik hilang. Gambarnya tentang bangunan. Seperti ini boleh. Seperti ini juga boleh. Jadi temanya Berapa titik, Pak? Gimana? Terserah. Berapa titik? 4, Terserah, Mas. Terserah. 1, 2, atau 3 titik hilang, terserah. Yang penting temanya tentang bangunan ya. Boleh interiornya seperti ini, boleh eksterior seperti ini. Seperti itu. Semakin karya kalian rumit, nilainya semakin tinggi. Ya. Jadi nanti jangan di print ya, di gambar. Seperti ini ya, Nana. Aquarel, Pak, enak, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan terkait materi perspektif hari ini tadi? Cukup. Nggak ada ya? Cukup, Pak. Ya. Oke. Saya rasa Ini berarti 3 ya, Pak, ya? Enggak, gambarnya cuma 1 aja tugasnya. Enggak, ini loh. Yang sampai buka ini loh. Kenapa? Berapa perspektif? Perspektif. Yang tadi loh, Pak. 3 titik. 3 titik. Yang ini 3 titik. Yang dimaksud yang mana? Yang itu loh, Pak. Yang ini. Kalau yang ini 3 titik. Iya. Ini 3. 1 di sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 di sebelah bawah. Cuma ini kepotong sama frame-nya. Tapi sebenarnya ini 3 titik. Itu ya. Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Atau mungkin pertanyaan yang lain? Cukup. Cukup. Saya absen dulu yang baru datang ya. Yang belum saya absen. Siap. Raffi Alta. Oke, Pak. Kemudian Bintang Antaris. Halo, Bintang Antaris. Hadir? Yusrin. Dalam, Pak, dalam. Hadir ya. Saya bisa minta tolong ditampilkan wajahnya semuanya, anak-anak. Screenshot dulu. Tapi kok matanya melontar. Yogi kayak ning omahe wong Cina.
Bisa minta tolong ditampilkan fotonya. Yogi wong Cina aja. Yogi wong Cina. Raffi, Ernest, Muammar, tolong diaktifkan fotonya. Assalamualaikum. Ini ya kelihatan gitu kok. Bangun lagi. Auramu ketok gak ireng. Foto dulu ya. Ngawur sabar. Harus ngawur. Mari ritual Yogi. Ritual. Ayo yang lain mana ini? Ini Aditya baru masuk. Ditunggu Lampune iku hidupnya ya ben koyo disco ya. Bintang Antaring mana fotonya? Lampu apa? Lampu kipasmu iku lho atasmu nyalakno ben koyo kedap-kedip. Matematika mari arek. Coba sedikit nih, Bos. Halo Sapar. Feeling kan. Ya, Ngopo kan? lain jadi untuk kirim. tugas yang saya minta di Google Classroom itu tolong dilengkapi. Kalau nanti nggak kalian lengkapi maka nilainya saya anggap 0 ya. Saya tulis apa adanya di raport sisipannya kalian. Kalau nggak ngumpulkan ya nilainya saya tulis 0. Iya, Pak, siap. Oke, saya foto dulu, tolong diaktifkan videonya. Rizal, Ampun, Mbak. Aditya, Bintang Antaring mana nih? Aku tinggal 10. Raffi kok diem aja, Vi. Videonya, Vi. Aku tambah lemu Saya kasih apa ya? Boy. Tambah lemu aku. 2, 3. Lagi satu. Lagi 1, 2, 3. Yuk, gua ada yuk. Udah ini Oke, saya rasa itu anak-anak untuk ya kan wis ndelok sing viral lah ya. sharing hari ini. Iya, coba jender. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Stop aku. Silakan. Bapak Joko. Cukup ya. Yang itu lho, Pak, yang kemarin soal sablon lho, Pak. Yang mana? Kan, Bang. Soal sablon. Soalnya siapa, Pak? Oh, yang sublim, Lupa Pak, soalnya. sublim. Sublim. Printing sublim. Iya. Ada tak? Yang mana? Apa? Di mirror berapa ada? Oh, untuk cetak MOOC itu tak? Iya. Iya, kenapa? Kami tidak. Belum paham ya, karena memang belum diajarkan ya. Jadi untuk Iya, Pak. tinta sublim itu Kepingin Iya, Pak. nyablon kambing dhewe, Pak. Sekalian nyablon kambing kelas. Halo. Jadi sublim itu jenis tinta untuk yang ini Mas, digunakan untuk menempelkan apa namanya kertasnya dengan kain atau dengan MOOC-nya. Nah, agar bisa menempel maka di mirror dulu. Kenapa di mirror? Karena dia sifatnya adalah pencerminan. Misalkan begini, kalau kamu bikin tulisannya itu gambarnya gambar Garuda Pancasila gitu ya. Garuda Pancasila itu letaknya ke kanan. Ketika kamu nggak mirror, dia nanti jadinya ke kiri. Jadi mirrornya itu nempelkannya harus balik. Dicetaknya cetak terbalik. Seperti itu. Loh, Pak, Horizontal, kalau Bang. itu yang kayak bungkus rokok yang sama autan itu kok bisa, Pak? Apa sih, Blis? Loh, iya, Pecah oleng. nyablon kambing kayak ngono. pecah oleng. Kenapa beli? Kasih itu ya, Pak, pendapatku di mentai, Pak. Ngono nesu. Baperan. Guys, bisa aja ditanyakan waktu ketemu ya. Gila. Kapan ketemu Cara ya, saya Pak? kan anak, jadi tugasnya nanti kalian Pak, bikin kapan ketemu, Pak? gambar Harus kecil, aku. ukuran sampan, ya terserah untuk jenisnya, boleh 1 titik hilang, 2 titik hilang, ataupun 3 titik hilang. Ini yang mudah menurut kalian. Yang saya tentukan di sini hanya adalah temanya. Temanya adalah gedung, ya, baik itu interior maupun eksterior, terserah. Terus jangan lupa nanti digambar menggunakan pensil dan dikasih nama dan kelas. Pakai Iya, spidol. Pak. Jangan pakai spidol, pakai pensil.
3.900.000 tuh. Cukup Pensil jelas ya, tukang ceritanya itu ya. loh sing ngombo. Halo. Nggih, Pak. Cukup jelas, jadi kalau nanti kurang paham bisa ditanyakan di grup WA kelas saja. Kurang lebih itu materi yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik nantinya. Oke, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Kalau sing pengen nge-push ya. Kalau sing pengen nge-push.